Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan masa kejayaan yang dinantikan kembali. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhoziza, absen 31. Perkenalkan, nama saya Nurul Aminatusolihah, absen 26. Perkenalkan, nama saya Wenya Iningsi, absen 33. Sip. Saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah Islam. Harun Nasution dalam buku Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, berbagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar berikut. 1. Periode klasik 650 sampai 1250. Periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu A. Fase ekspansi integrasi 650 sampai 1000. B. Fase disintegrasi 1000 sampai 1250. 2. Periode pertengahan 1250 sampai 1800. Periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi dan B. Fase munculnya ketiga kerajaan besar 1500 sampai 1800 yang dimulai dengan zaman kemajuan 1500 sampai 1700 Masehi dan zaman kemunduran 1700 sampai 1800. 3. Periode modern 1800 dan seterusnya. Periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. B. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah berkembang, Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan, arsitektur, sosial, dan bidang militer. Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu pembangunan, arsitektur, sosial, dan bidang militer. Faktor kemajuan Islam. Faktor internal. 1. Konsisten dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. 2. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3. Islam sebagai rahmat seluruh alam. 4. Islam sebagai agama dakwah sekaligus kehidupan duniawi yang ukhrawi. Faktor eksternal. 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lainnya yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. 2. Gerakan terjemah pada masa periode klasik. Usaha menerjemahkan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Selain faktor tersebut di atas, kejayaan Islam ini disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik tersebut, antara lain seperti berikut. 1. Melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal atau berpikir. 2. Melaksanakan isi hadis, di mana banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu. 3. Mengembangkan ilmu agama dengan beristihad, ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani. 4. Ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintah. Dari gerakan-gerakan tersebut di atas, muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat beristihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Antara lain, 1. Ilmu filsafat. A. Al-Kindi 809 sampai dengan 873 Masehi.
B. Al-Farabi, wafat tahun 916 Masehi. C. Ibnu Bajjah, wafat tahun 523 Hijriah. D. Ibnu Tuhail, wafat tahun 581 Hijriah. E. Ibnu Sina, 980 sampai dengan 1037 Masehi. F. Al-Ghazali, 1085 sampai dengan 1101 Masehi. G. Ibnu Rus, 1126 sampai dengan 1198 Masehi. 2. Bidang kedokteran. A. Jabir bin Hayyan, wafat 778 Masehi. B. Huraim bin Ishaq, 810 sampai dengan 878 Masehi. C. Tabib bin Qurra, 836 sampai dengan 901 Masehi. D. Ar-Razi atau Razes, 809 sampai dengan 873 Masehi. 3. Bidang matematika. A. Umar Al-Farukan. B. Al-Khawarizmi. 4. Bidang astronomi. A. Umar Al-Farukan. B. Al-Khawarizmi. 5. Bidang seni ukir, bat dan tarif, 961 sampai dengan 976 Masehi. 6. Ilmu tafsir. A. Ibnu Jarir At-Tabari. B. Ibnu Atiyah Al-Andalusi, wafat 147 Hijriah. C. As-Suda, Muqatil bin Sulaiman, wafat 150 Hijriah. D. Muhammad bin Ishaq, dan lain-lain. 7. Ilmu hadis. A. Imam Bukhari, 194 sampai dengan 256 Hijriah. B. Imam Muslim, wafat 231 Hijriah. C. Ibnu Majah, wafat 273 Hijriah. D. Abu Daud, wafat 275 Hijriah. E. At-Tirmidzi, dan lain-lain. 1. Ibnu Rusyd. Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd lahir di Cordova atau Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh atau Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain Kitab Bidayat Al-Mujahid atau kitab yang membahas tentang fikih, Kulliyat fi Adib, buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa kedokteran di Eropa. Wal Al-Magha fi ma bain al-hikmat asy-syariat. Ibnu Rusyd berpendapat antara filsafat dan agama Islam tidak bertentangan, bahkan Islam menganjurkan para pendukungnya untuk mempelajari ilmu filsafat. 2. Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali lahir di desa Ghazala, dekat Irak Utara pada tahun 450 Hijriah sampai 505 Hijriah atau di Tus. Beliau belajar di madrasah Imam Al-Juwaini. Setelah beliau menderita sakit, beliau berkeluar atau mengasingkan diri dari khalayak ramai dengan niat beribadah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan kemudian menjalani kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus, Yerusalem, Mekah, Madinah, dan Tus. Adapun jasa-jasa beliau terhadap umat Islam antara lain sebagai berikut. A. Memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya. B. Mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus. C. Menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Di antaranya buku yang terkenal yaitu Ihya Ulum, yakni membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam bidang filsafat, beliau menulis Tasawuf Al-Falsafah, tidak konsisten pada filsuf. Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam sehingga mendapat gelar Uzatul Islam, putri kebenaran Islam. 3. Al-Kindi. Nama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi,
lahir di Kuwait pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama, karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Ia disebut Failasuf al-Arab, filosof orang Arab. 4. Al-Farabi. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarhan Ibnu Uzlat Al-Farabi. Lahir di Farabi, Transylvania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya ilmiahnya yang terkenal berjudul Ar-Royu Ahlul Al-Madnah wa Al-Fadlah atau pemikiran tentang penduduk negara utama. 5. Ibnu Sina. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir di desa Afshana dekat Bukhara. Wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani, Nuh bin Mansur. Beliau menulis lebih dari 200 buku dan di antara karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun fit At-Tab, yaitu ensiklopedi tentang ilmu kedokteran, dan Al-Syifa, ensiklopedi tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.